Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair teman-teman, kaifa halukum? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Sebelum Ibu share materi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar dan berzikir pagi. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan mulai PJJ hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan jazakumullah khair. Selamat mendengarkan dan menyimak ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu ya Soliha. Hari ini kita akan membahas mengenai mengubah persen menjadi pecahan biasa. Silakan kalian saksikan video berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pekan kemarin kita sudah belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen. Hari ini Ibu akan membahas mengenai mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, silakan kalian perhatikan catatan berikut ini. Pecahan dibagi menjadi paling sederhana. Kemudian bilangan puluhan biasanya dibagi dengan bilangan 5 dan kelipatannya, seperti bilangan 10, 15, 20, dan seterusnya. Lalu, jika tidak bisa dibagi lagi, maka itu sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Sekarang silakan kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini ada 3 cara ya teman-teman, nanti akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu 20%. Persen di sini artinya adalah per 100. Jadi 20% sama dengan 20 per 100. Ini adalah bentuk pecahan biasa dari 20%. Dan ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman. Kita bagi dengan bilangan 5. Ingat, apabila penyebutnya dibagi dengan bilangan 5, maka pembilangnya juga dibagi dengan bilangan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4 per 20. Dan ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi lagi dengan bilangan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 5. Ini adalah bentuk paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Kemudian cara yang kedua yaitu 20% sama dengan 20 per 100. Kalau tadi kita bagi dengan bilangan 5, sekarang kita bagi lagi dengan bilangan 10. 100 dibagi 10 sama dengan 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2 per 10. Dan ini masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 5. Sama kan teman-teman dengan cara yang pertama hasilnya? Lalu kita coba dengan cara yang ketiga. 20% sama dengan 20 per 100. Setelah cara yang pertama dibagi dengan bilangan 5, kemudian cara yang kedua dibagi dengan bilangan 10, cara yang ketiga kita bagi dengan bilangan 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 5. Sama kan dengan cara yang kedua dan cara yang pertama hasilnya? Tetapi cara yang ketiga lebih singkat ya teman-teman. Lalu soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu 75%. 75% sama dengan 75 per 100. Kita bagi dengan bilangan 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 75 dibagi 25 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 per 4. Dan ini adalah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Lalu contoh soal yang ketiga. Di sini juga ada 2 cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu 125% sama dengan 125 per 100. Kita bagi dengan bilangan 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 125 dibagi 25 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 4. Masih bisa kita bagi lagi ya teman-teman. Hasilnya adalah 1 per 4. Kemudian cara yang kedua.
125% sama dengan 125 per 100. Kalau tadi kita bagi dengan bilangan 25, sekarang kita bagi lagi dengan bilangan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 25 per 20 ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi dengan bilangan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Hasilnya sama kan dengan cara yang pertama? Nah, sampai di sini dulu materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kalian saksikan bisa kalian pahami ya teman-teman. Dan apabila masih ada yang belum kalian mengerti, silakan kalian tanyakan di ruang diskusi. Tetap semangat ya. Alhamdulillah, selesai sudah materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian bisa kalian pahami ya. Dan apabila masih ada yang belum dimengerti, silakan boleh kalian tanyakan di ruang diskusi. Tetap semangat ya Solihah. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.